lebih menangkap orang yang marah itu sebenarnya pengen didengerin dulu. Iya, benar. Ini meramal cocok kerja di mana nggak? Kalau kamu punya sahabat yang sangat bergantung sama kamu, bahkan sering merugikan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Bunuh sih kalau gue. Halo semuanya, balik lagi sama gue Devi dan temen gue Zalfa di Serbet Seru Bareng Tangerang. Yeay. Jadi kali ini kan podcast sebelumnya itu sama unit DSW nih yang menangani add-onnya para pelanggan. Nah kali ini kita akan ngobrol bareng sama unit HS. Nah sebelum kita tanya-tanya, mungkin kita kenalan dulu ya. Benar sih. banget. Halo Mbak. Halo Mbak. Dengan Mbak siapa nih? Mungkin dari ujung boleh. Ya, aku Ica dari HS. Aku Tias dari unit HS juga. Halo Mbak Ica. Salam kenal. Salam kenal. Kita nggak kenal ya. Iya. Oh, oke. Kalau misalkan DSW kan udah kemarin nih, Mbak, kalau aku mau tanya, unit HS itu apa sih? Unit HS itu home service kan, home rumah service pelayanan. Enggak gitu ya. Jadi kalau home service itu jadi unit yang menangani IndiHome secara end to end. Kenapa end to end? Ya jadi kita yang ditarget jualan IndiHome, terus kita yang akan melakukan pendekatan intimasi ke pelanggan. Baik itu pelanggan baru atau pelanggan existing ya. Pelanggan existing kita juga ada kewajiban juga masalah billing perdana dan billing kedua, kayak gitu sih. Nah kalau aku kebetulan di unit HS bagian apartemen dan premium cluster, jadi menangani segmen pelanggan yang apartemen dan premium cluster juga. Gitu sih. Okay. Mungkin ada tambahan dari Mbak Ica. Kalau aku tadi kan home service tuh kita lebih ke marketing sih ya identiknya. Jadi ke marketing IndiHome ke rumah-rumah. Jadi target pelanggan kita tuh rumah-rumah. Nah kalau aku lebih di pengelolaan tim-tim marketingnya. Oh, Gitu. Iya. Berarti kalau tadi kan Mbak Tis itu kan dari apartemen. Berarti ada yang mall kah atau Kalau mall enggak, kalau mall enggak. itu mungkin ke unit Biges. Waktu Oh, itu pernah Biges, juga kan iya, podcast iya. bareng Biges. Jadi kalau kita cuman ke apartemen dan premium cluster. Jadi cluster yang premium, yang gede-gede, yang bagus-bagus bangunannya. Nah, itu biasanya dia itu dikelola oleh developer atau pengembang biasanya. Nah, itu kita yang dealing B2B. Tapi unit HS nggak cuma B2B aja, ada B2C juga, atau tadi yang kata Mbak Ica ke rumah-rumah. Nah itu kita juga menyasar si rumah-rumah tersebut dengan iya, tim-timnya iya. kita juga. Tapi kita punya tim banyak. Jadi kalau di Mbak Ica ada namanya Kalau di aku kan timnya tim Salesforce. Salesforce yang benar-benar terjun ke Lapangan. lapangan gitu ya, benar-benar langsung ketemu pelanggan. Tapi ada juga yang Iya. via kita kan sekarang ada digital ya. juga. Digital Ada tuh yang masuk ke digital. HS juga, home service juga. Ada anak-anak tim digital marketing namanya. Terus ada anak-anak consumer account manager namanya CAM. Jadi itu adalah tim kita, keluarga besar HS. kalau CAM itu lebih job desk-nya lebih nanganin apa tuh Mbak? Nah itu tadi, CAM itu di bawah aku, di bawah APC. Berarti dia yang memprospek pelanggan apartemen dan premium cluster. Oke. Kalau Salesforce itu di Ya. timnya Mbak push channel namanya, Iya, kalau kita push namanya channel. push channel. Gitu sih. Berarti Mbak Ica kayak misalkan nih kan kalau Salesforce itu yang aku lihat itu kayak ada yang di jalanan Iya, juga di tuh. jalan, Berarti tuh Mbak open juga book. yang Iya, ngatur. itu betul. di unitnya, namanya unitnya partnership dan agensi sih ya kalau secara struktur. Jadi kita yaitu diantaranya mengawal pengelolaan planning lah, dari planning udah gitu pengelolaan monitoring tim-tim Salesforce. Nah mereka tuh berjualannya bisa secara tadi yang suka teman-teman lihat di ada mobil-mobil IndiHome, Iya, di jalan Bener. ada booth IndiHome, Bener, ada tenda ada. IndiHome, itu untuk yang titik-titik yang tetap gitu ya. Ada juga teman-teman Salesforce kita tuh yang memang keliling tuh ke perumahan, rumah-rumah. tuh, Iya, ke rumah-rumah untuk flyering, sebar flyer. Nah itu sih.
di situ kalau untuk unitnya aku dan Mas Ian. Oke. Gitu ya. Nah, kalau buat tugas-tugas dari unit HS ini yang Mbak lakuin tuh apa aja sih secara general gitu? Secara Tugas-tugasnya. general, kalau general itu tadi ya kita kan planning ya, planning dari awal, perencanaan untuk IndiHome ini kita memasarkannya lewat apa. Nah tadi udah dibagi-bagi tuh, ada lewat yang channelnya APC di Mbak Tias, lewat Salesforce di Mas Ian dan aku, terus udah gitu lewat digital juga di timnya Mas Ian kan, sama tim digital tadi. Nah ada juga dari segi dari semua itu nanti akan butuh support nih. Supportnya berupa material promonya, kayak booth-nya juga tadi, brosurnya, dan standing banner itu nanti ada di support oleh timnya Bu Dewi di bagian support salesnya gitu. Oke, gitu. Berarti kan kalau misalnya setahu aku kalau mau promosi itu kan ada brandingnya. Yang brandingnya itu juga dari tim HS atau kalau branding kalau kita sih sebenarnya di atasnya kan kita di retail ya, di atasnya kita tuh ada Tirek, jadi segala macam branding terus logo itu sebenarnya udah given dari atas, itu dari Telkom regional pun dapat dari konsumer gitu, jadi seragam semuanya, jadi ada guideline-nya lah, guideline brandingnya di mana ditaruhnya, berapa ukurannya, terus kalau bikin poster di mana peletakannya, itu sebenarnya udah ada guideline-nya semuanya sih gitu. Jadi kita tinggal tinggal nerima aja. Oke. Nah tadi kan udah ngomongin tugas-tugasnya kan dari unit HS banyak banget ya. Dan pasti kan ada kendala nih yang dialami dari unit HS itu. Boleh sharing nggak? Siapa tahu teman-teman di luar sana pengen tahu nih. Sebenarnya unit HS itu kan marketing ya. Marketing itu tuh sebenarnya ilmu yang nggak bisa plek-ketiplek sama gitu dimanapun gitu, karena setiap perusahaan, setiap produk gitu ya itu juga berbeda-beda pasti marketingnya. Nah kebetulan di unit HS tuh produknya IndiHome gitu kan. IndiHome itu kan produknya Telkom gitu kan, produk utama lah bisa dibilang kayak gitu. Nah itu sebenarnya kayak kendala tadi ya. Kendala kalau kendala sih banyak kalau kendala banyak bisa kalau misalkan diceritain nggak habis nanti. Jadi kayak kalau di IndiHome tuh prosesnya kan panjang gitu ya, nggak kayak kita misalkan kita belanja online kita taruh di keranjang terus langsung bayar langsung terkirim gitu kan. Nah kalau di IndiHome nggak kayak gitu. Jadi even dia kita beli IndiHome di online gitu, beli IndiHome di web, tapi tetap aja nanti pasti menemukan kendala. Jadi kendala itu kebagi dua sih sebenarnya, bisa teknis, bisa non teknis. Kalau teknis mungkin kayak jalur apa tuh namanya, jalur jaringan IndiHome-nya tidak ada, bisa juga, atau tidak ada jaringan IndiHome-nya juga bisa. Terus sudah ada jaringan tapi sebenarnya tidak spek alat-alat yang di sana, misalkan kayak sabdak itu tuh bolongannya itu nggak ada, atau mampet atau apapun, itu juga termasuk kendala teknis lainnya. Jalur instalasi kabel ke rumah, kalau aku ya nemuinnya itu biasanya harusnya disiapkan dari pengembang pada saat awal pembangunan rumah, ada yang nggak ada disiapin juga, jadi PR juga buat kita gitu. Itu sih paling, apalagi ya kalau kendala-kendala ya gitulah, karena kendala-kendala banyak sih. Terus miskom antara tim sales dengan pelanggan, biasanya miskomnya tuh seperti kayak biasanya ada syarat berlangganan IndiHome 1 tahun, terus sebelum 1 tahun dia berhenti berlangganan ada denda. Nah si pelanggan nggak merasa dikasih tahu nih kok ada denda, tiba-tiba pas aku mau berhenti berlangganan dikasih denda. Nah marah, terus akhirnya pas kita kasih pengertian, ternyata dari awal komunikasi itu tidak clear, kayak gitu-gitu. Sebenarnya banyak sih, karena kita end to end gitu ya. Kalau di awalnya kita belum clear ke pelanggan, terus tidak menyampaikan dengan baik, biasanya pelanggan juga nerimanya juga nggak jelas gitu, nggak clear, jadi komplain gitu sih. Apalagi ya kendalanya di sisi ini juga kali ya, kalau karena kita mengawal juga terkait pembayaran billing ya, itu karena kita kan pasca bayar, jadi pelanggan tuh menggunakan dulu layanan IndiHome gitu kan, dibayarnya di bulan selanjutnya. Nah nggak jarang juga
pelanggan itu ada yang susah untuk melakukan pembayaran, Iya, udah kita telat remind gitu nih, ya. udah melewati tenggat waktunya, tapi ya tetap aja mereka pelanggan-pelanggan itu ya adalah mungkin lupa, amnesia tiba-tiba, Iya, gitu. padahal layanan sudah kita diingetin. berikan Iya. ya dengan baik. Udah diingetin misalkan ibu paling lama tanggal 20 ya Iya. pembayaran IndiHome. Apa? Sekarang udah tanggal 20 gitu, pura-pura lupa ada juga. Terus kayak ya gitulah. Terus kendalanya lagi karena kita kan mengelola people ya. People iya, tuh beda-beda. Mbak Ica punya Salesforce ada 300 berapa sekarang? Udah 600 ya. 639. 634. Terus aku aja yang cuma punya jam 5 aja udah pecah, Beda-beda mau pecah ya. kepala gue. Iya, kayak bandel-bandel anaknya. Belum lagi tim digital marketing yang bandel-bandel juga. Ya ampun. Jadi kayak itulah seninya kayak mengelola orang tuh emang punya banyak ini ya, banyak feedback gitu kayak oh ini tim orangnya kayak gini, dia bisa dikencengin nih. Ini orangnya nggak bisa dikencengin. Ini orangnya harus dikencengin nih karena kalau nggak loss gitu kan. Loss gitu. Jadi kayak seninya perlakuannya beda-beda. Jadi kayak kita tuh harus tahu nih menempatkan kapan kita harus tegas, kapan kita harus slow down, kapan kita harus marah gitu. Kita kayak harus tahu gitu kapannya, karena yang kita kelola ini adalah orang, bukan robot gitu. Iya, Yang dia tuh punya hati, perasaan dan cinta gitu kan sih. Bisa. Jadi ya itu sih seninya. Jadi bukan kendala, tapi ya itulah semua marketing tuh sama. Tantangan lah ya. Semua marketing Tantangannya. tantangannya sama, challenging-nya sama. Nah, ada nggak sih Mbak yang ngebedain dari unit DSW sama HS itu soal dari segi pelayanan sama produknya? Karena kan yang aku tahu DSW itu kayak add-on gitu kan. Jadi kayak misalnya dia udah pasang wifi, dia mau ada layanan Netflix, Disney Hotstar, gitu-gitu kan. Nah, itu ada perbedaannya nggak sih Mbak dari segi layanan sama produknya? Kalau Dari produk produk beda ya, beda karena ya. kalau yang kita tawarkan ini lebih ke produk utamanya nih, jadi main course-nya lah gitu. Oh iya. Main course-nya si IndiHome ini, layanan IndiHome. Nah, nanti ketika si pelanggannya sudah langganan IndiHome dari tim kita, channel manapun gitu ya, baru nanti bisa Pakai dapat atau mendaftar untuk menu tambahannya dari tim DSW DSW, lah betul. gitu. Oh, gitu. Jadi ibaratnya kalau gue sih permisalannya makanan ya. Kalau gue jadi di rumah makan Padang nih, di rumah makan Padang tuh kita kan kalau datang di rumah makan Padang tuh langsung dikasih menu utamanya nih, kayak ada ayam pop, ini Iya. ada rendang segala macam ada. Tapi kalau misalkan kita tiba-tiba mau ini mau yang lain nih dari Nambah. ini ada nggak? Nah itu nambah, nah itu di SW baru datang kayak gitu. Jadi kita utamanya kita yaitu layanan IndiHome. IndiHome itu ada macam-macam varian, ada satu play terdiri dari internet doang, terus ada 2 play, internet telepon, kombinasi internet telepon atau internet TV, terus ada triple play itu yang versi komplitnya nih, ada TV, internet dan telepon gitu. Nah kalau dia mau yang lainnya nih, misalkan paket TV kita kan ini ya ada macam-macamnya, ada entry, ada esensial dan sebagainya. Tapi aku sukanya mau yang misalkan yang movie gitu. Oh ada kok add-onnya. Nah add-on lagi dia, atau dia maunya yang Japanese karena mungkin dia orang Jepang. Iya. Ada lagi add-onnya. Atau kemarin ada juga yang saya punya banyak anak kecil, kayaknya perlu dibesarin, perlu dibanyakin. Iya, channel-channel si anaknya gitu. Ada lagi add-on si channel anak kayak gitu-gitu sih. Jadi seperti itu. Jadi yang kita jual adalah si main-nya itu yang 3 kombinasi triple play ini gitu. Nah tadi kan kalau yang udah dibilang tuh dari segi produk sama pelayanannya nih. Nah kalau dari segi pelanggan berarti kan yang aku tangkap mungkin kalau dari home service ini kan berarti pelanggan yang baru mau gitu ya. Nah kalau sedangkan DSW itu yang udah berlangganan gitu. Iya. Nah itu ada marketnya sendiri nggak, atau kayak ya udah itu yang bener yang baru mau join gitu atau gimana? Dari segi pelanggan. sih ya emang benar Iya, sih. benar. Kalau kita berarti yang sama sekali gitu ya, Iya. yang sama sekali belum terdaftar sebagai pelanggan Iya. IndiHome gitu. Betul. Itu ke HS nanti kita daftarkan, layanannya aktif berarti dia sudah resmi menjadi pelanggan IndiHome. Dan dari timnya DSW nanti memang targetnya adalah yang memang pelanggan-pelanggan yang sudah berlangganan Berlangganan, IndiHome. betul. Mereka nggak bisa menyasar
pelanggan-pelanggan baru yang belum berlangganan Iya, IndiHome. iya, oke. Nah, tadi kan sempat bahas kendalanya ya, Mbak ya. Nah, pernah nggak sih Mbak, Mbak tuh di unit HS ini ada satu momen kayak customer tuh komplainnya parah banget yang sampai menurut Mbak tuh kayak ih kok sampai kayak gini gitu loh. Ada nggak sih Mbak Mbak kira-kira? Dias deh yang biasa. Iya. Tempat salah dan hilang. Pernah banget lah namanya marketing Iya, itu. Mbak Dias. Marketing itu sih harus tahan banting ya, ya. harus jangan Mental. baper, bawa perasaan. Jadi kalau gue tipenya yang emang lupaan sih. Kalau udah dimarahin customer kayak udah tidur besok lupa lagi gitu udah. Ngomong apa ya dia kemarin nggak tahu. Untungnya punya mental Iya, itu. Kalau aku iya. lebih kayak aduh Mikirin nggak sih Iya, lebih? iya, Iya, nggak dong, boleh, nggak nggak boleh boleh. marketing dimanapun Harus ya, kuat bukan mental. gila. Iya. Jadi kayak pernah sih kayak dimarah-marahin customer gitu, tapi ya itu tadi kita harus walaupun siapapun yang salah ya, tapi kita bawa namanya nama Telkom, nama IndiHome gitu. Jadi ya respon kita juga jangan marah, jangan Iya. marah balik. Oh itu bukan salah gue, woy gitu ya kan. Salahin aja tuh yang kemarin masang IndiHome gitu ya. Tapi jangan boleh kayak gitu sih, karena kita bersaudara dan satu keluarga kan. Jadi siapapun salahnya ya harus ya udah take a lead dan harus bertanggung jawab. Jadi ya udah jawabannya responnya ya mohon maaf ibu bapak, mohon maaf halus ya. mohon maaf ibu bapak, ya kami mengerti kesalahannya, akan kami perbaiki. Oh terima kasih atas feedbacknya, akan kami Benar. perbaiki ke depannya. Jadi Benar-benar. prosesnya kayak gitu sih, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya sih kalau gue lebih menangkap orang yang marah itu sebenarnya pengen didengerin dulu. Iya, gitu. benar banget. Ya namanya emak-emak gitu ya, entah siapapun lah, yang pasti tuh emak-emak sih yang parah. Jadi kayak dia harus meluapkan dulu nih, meluapkan Benar. emosi, meluapkan, tapi ini yang nggak diduga besoknya tuh malah baik hubungannya. Iya. Jadi kayak malah apa-apa ke aku lagi, apa-apa ke kita lagi gitu. Jadi kalau responnya kita seperti Baik, itu ya. baik, jadi kayak membuka Iya, ini benar. aja sih, Iya, membuka benar. persaudaraan. Malah jadi nyaman ya. Malah Iya, jadi nyaman, malah jadi iya. selesai. Yaudah besok kembali lagi ya. Oh baik ibu, baik. Benar, Pengen benar. menghilang gue rasanya gitu. Iya benar banget. Soalnya aku juga pernah dengar cerita sih kayak soalnya pelanggan itu pengen didengar banget kan. Kalau misalnya udah didengar nih komplainnya, misalkan kayak waktu itu misalkan AC-nya rusak gitu. Terus dia komplain, AC-nya rusak nih gini, padahal saya baru beli gitu kan. Terus dia nelpon lah ke pihak marketing atau pihak yang menawarkannya gitu. Terus ternyata sebenarnya itu baru ya kali rusak gitu kan. Ya udah nanti saya kerahkan salesnya atau siapa servisnya ke sana, dan paling cuma nanti kamu lap-lap aja. Tapi nanti besoknya oh ini kan Ngerasa, gini, iya. didengar Didengar, dilayani kayak gitu. Iya. Ya udah saya mendingan sama ibu lagi deh. Iya, bener. Bener banget. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, cuma Iya, ngelap ngelap doang. Itu sama sih, gue juga pernah kayak gitu. Pernah Itu tuh, kayak Kak. iya. Cabut colok restart. Iya, cuman kayak gitu doang. Terus pernah juga sih kayak waktu itu belum di HS, waktu itu di unit yang lainnya tuh. Jadi ada komplainan juga di pabrik gitu kan, pabrik kan gede, komplain, pelanggannya udah marah, udah sampai ke direksi. Akhirnya udah Mbak Tias aja deh kesana gitu. Jadi tuh di sini gue kayak merasa gue kayak penjinak bom gitu. Jadi kayak kalau ada bom mau meledak, udah tolong kirimin aja Tias gitu. Nah akhirnya yang aku lakukan, aku bawa kayak yang tahu nggak sih yang pengukur jalan yang suka meter-meteran itu. Nah udah gue cuman bermodalkan bawa itu doang tuh. Terus yaudah, oh gara-gara ini gue inget, jadi dia tuh pengen diukur jarak dari si unitnya dia naruh wifi-nya. modemnya ke wifi-nya ke kantornya dia. Ya udah karena waktu Karena itu juga sinyal. iya karena sinyalnya lemot gitu. Udah karena waktu itu tim teknisnya juga lagi pada nggak ada, dia mintanya cepet, Mbak Tias aja dulu untuk mengedukasi pelanggannya, bahasanya edukasi, tapi dengan kata lain Mbak Tias dulu aja yang marah-marahin pelanggannya gitu, Cip. Udah akhirnya gue udah nggak kehabisan akal, gue bawa lah tuh yang meteran buat yang ukur jalan itu. Udah, selamat siang ibu, iya. Yaudah ibu, saya mau mengukur ya. Padahal gue nggak tahu cara make itu tuh gimana, ngukurnya tuh gimana. Jadi yang gue lakukan cuma jalan-jalan pakai itu kayak. Terus gue bilang, sudah ibu. Oh terima kasih Mbak Tias. Ya ampun Mbak Tias itu hero banget ya. Iya. Dalam hati gue, ini gue ngapain ya di sini? Kayak, ya itu sih. Jadi seorang marketing itu nggak harus menenangkan, tidak boleh
ikutan panik, nggak boleh ikutan marah, nggak boleh ikutan sedih gitu ya, nggak boleh. Jadi kayak ya udah deh, apapun yang kita bisa lakukan, best effort aja kita lakukan untuk pelanggan. Jayalah Telkom, jayalah Indonesia. Jaya. Nanti lari pelanggan kalau itu. Gitu. Nah, itu kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih seputar HS. Mungkin ada tips and trick nih dari Mbak Ica atau Mbak Tias buat teman-teman yang mungkin satu profesi di bidang HS atau mungkin ya di dunia marketing juga gitu, biar survive di profesi yang sama. Gimana tips and trick? Tips and trick apa ya? Dimanapun sih, mau di HS mau dimanapun, pokoknya do the best aja, best effort. Best effort tuh ya nggak boleh banyak mengeluh gitu ya, karena terima masukan betul juga, terima masukan juga, karena di unit manapun kita harus banyak-banyak belajar nih. Kayak sekarang nih kita di HS gitu kan, kita banyak ketemu orang gitu, orang itu maksudnya secara stakeholder dan shareholder ya, secara internal misalkan Baisha ketemu banyak SF gitu, ternyata kita bisa belajar juga loh ketangguhan dari mereka, atau cara mereka jualan tuh ternyata kayak gini, cara pendekatan mereka tuh dengan ngopi bareng dulu, dengan apa dulu. Jadi seni-seninya tuh malah kelihatan di operasional, kelihatan di lapangan. Kalau secara ilmunya kan kayak kita udah tahu, oh harus 4P, price, produk, teorinya tuh udah tahu. Tapi begitu orang teori itu dimasukin, udah banyak banget. Jadi ada mungkin ada yang dikombinasikan, ada yang dikuadratkan, ada yang diintegralkan, ada gitu kan. Jadi kayak macam-macam, bisa banyak belajar. Kalau aku lebih banyak belajar sih, lebih kayak harus banyak belajar. Marketing itu nggak boleh menyerah cepat gitu kan, harus tangguh. Jadi buat mengkomunikasikan produk kita juga harus clear, selain upgrade diri juga upgrade knowledge juga, kayak gitu sih. Jadi seorang marketing kayak gitu sih, bukan hanya si sales person yang cuman, Bu, kalau yang di Tanah Abang kan, Bu, ya ini ada sarung, ada daster gitu, beli nggak, beli gitu. Jadi nggak clear gitu ke pelanggannya. Tapi kalau marketing tuh harus clear, harus punya jiwa marketing, jiwa seorang marketing. Gitu. Dari Mbak Ica. Kalau dari aku mungkin nggak jauh beda sama dari Mbak Tias ya, tapi kalau aku lebih ke mendengarkan. Kayak kita kan aku mengelola para Salesforce gitu ya. Biasa aku sosialisasikan ke mereka bagaimana tips and trick untuk menawarkan atau menjual produk IndiHome, atau enggak produk-produk IndiHome-nya apa aja sih yang kita punya nih, kita sosialisasiin ke para Salesforce. Tapi kita juga harus dengerin mereka nih yang berhadapan langsung nih dengan para pelanggan. Kita tuh ya jarang lah ya, paling hitungan jari. Dari mereka tuh malah dapat ilmu yang lebih banyak gitu, supaya kita bisa improve nih sebenarnya dari segi produk tuh harusnya seperti apa, kurang apa gitu kan, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih memenuhi kebutuhan mereka, supaya performansi mereka bisa lebih tinggi gitu, salesnya gitu sih. Jadi lebih ke mendengarkan sih dari sisi personal mereka, seperti itu sih. Nah, buat kayak ada nggak sih Mbak suka dukanya atau pengalaman yang menarik yang pernah Mbak sepanjang perjalanan pekerjaan Mbak gitu di unit HS tuh, ada nggak sih? Apa banyak sukanya, apa banyak dukanya, atau duka apa? Sukanya suka sih, paksa sih. Suka kok. Suka sih, karena kalau di HS tuh kan memang ya tadi mengelola orang, terus kayak ketemu banyak orang, bukan orang gila ya, ketemu orang pelanggan, maksudnya pelanggan tuh juga macam-macam. Terus tadi Salesforce kita pun juga macam-macam ya ampun, ada aja kegemasannya gitu. Terus kayak harus sabar gitu sih, sukanya itu. Jadi di mana kita ketemu banyak orang, pasti ketemu banyak pelajaran sih kalau aku gitu. Jadi berbagi apapun ya, bukan berbagi masalah aja, tapi kayak berbagi sharing ilmu. Nah, itu aku suka. Jadi wah enak nih gitu, bisa ngobrol, bisa tukar pikiran, tukar pendapat, sharing gitu sih suka. Dukanya ya itu tadi, dukanya kalau misalkan pas kebagian sial aja gitu. Pas misalkan ada gangguan massal gitu kan, terus
di minggu pagi yang tenang gitu kan, ngopi-ngopi waktunya, terus tiba-tiba kerangkring, apa nih, kenapa, iya IndiHome saya putus ya mbak, gimana nih, saya mau kerja gitu-gitu. Jadi ya harus siap gitu. Itu sebenarnya nggak duka sih, Cila. Sayang banget sama IndiHome. Nangis habis ini. Ya kayak gitu. Jadi harus siap waktu Sabtu dan Minggu pun gitu, karena kan komplain terus pelanggan yang kepo itu nggak mengenal waktu ya. Tiba-tiba dia jam 12 malam, gue mesti nanya IndiHome nih ke Mbak Tias. Kayak amazing gitu kan, malam-malam ada yang, Mbak Tias, untuk harga IndiHome yang 30 berapa sih? Kayaknya pengen deh gitu. Jadi kayak gak terduga, gak terdugong-dugong gitu. Jadi kok dugong? Jadi kayak gitu deh. Jadi banyak surprise-nya sih. Jadi kalau orang yang nggak bisa melakukan tiap hari yang sama masuk HS. Jadi kayak lo harus masuk HS. Jadi tiap hari tuh ada aja surprise-nya. Gitu ya. Iya, ada surprise-surprise-nya gitu. Nggak bisa kalau orang yang IT atau apa, oh ya gue hari ini mau kerja, mau ngerjain ini. Kita sebenarnya juga udah gitu. Gue tiap hari mau kerja, mau ngerjain ini sama ini, udah merencanakan sampai nanti pulang kerja tulisnya. Tiba-tiba misalkan, wah ada telepon ini, wah ada cash, kita harus kesana. Jadi kayak ada surprise-surprise-nya itu. Nah itu yang bikin kita terchallenging gitu untuk membesarkan HS. Witel Tangerang. Baiknya juga sama, paling suka dukanya. Iya, sama sih. Sukanya iya bener itu, karena kita ketemu orang-orang baru yang unik, yang itu memperkaya hasanah. Memperkaya kesabaran. Jadi kita tuh, tahu orang tuh bisa kayak gini ya. Gitu. Gak kepikiran, bisa ya orang kayak gini gitu kan. Jadi kita tuh tahu gitu betapa unik-uniknya karakter setiap orang gitu ya. Yang sebelumnya kita nggak menduga. Dukanya ya sama juga tadi. Jadi kita ya memang kadang harus pintar-pintar membagi waktu, karena ya itu rencananya kadang udah kita list dari awal sampai akhir Sabtu Senin sampai Jumat gitu kan ya. Tapi itu tiba-tiba ada aja, tiba-tiba ada ini, kita tolong di ini ya, tolong di ini gitu. Terus gitu pasti sih. ada miss-missnya juga, kayak mungkin Mbak Ica nge-planin nih, Mas tolong nanti jaga di sana gitu ya, jaga booth IndiHome di sana. Pas kita kesana atau mungkin pas pimpinan-pimpinan kesana kosong, zong, boothnya nggak ada orang. Iya, suka kayak gitu. Jadi ya gitu. Terus tadi ada alasan lagi. Jadi timnya kita juga pinter ngeles gitu. Oh iya, tadi hujan itu alasan utama, hujan menjadi alasan. Terus alasan kedua, oh iya maaf tadi ketiduran, itu juga alasan juga. Jadi sampai kita tuh udah tahu template-nya, pasti dia akan ngomong alasan ini lagi, kayak udah tahu. Terus kita juga udah tahu jawabannya. Oh iya gitu ya gitu. Tapi kalau itu kan sales banyak ya Mbak, emang nggak ada yang kayak PIC-nya gitu, apa ya, kayak pemimpinnya? Ada sih tetap yang jadi jembatani gitu sama banyak. Tapi kan kadang terlalu jauh gitu ya kalau harus melalui beberapa channel. Kadang kalau memang udah emang urgensinya tinggi, kita juga dituntut harus langsung gitu memastikan si orang yang memang harusnya ada di situ, selain kita udah koordinasikan dengan melalui levelingnya gitu ya. Gitu. Tapi kan kalau kayak gitu kan kontaknya by phone, kayak WhatsApp atau apa gitu. Pernah nggak sih kayak jadi, aduh buka WhatsApp takut deh gitu, kayak aduh buka WhatsApp gue jadi gimana gitu, ngerti nggak sih? Kayak banyak komplain, banyak chat, banyak awal-awal kerja gitu kali ya. Dulu kayaknya aku mungkin awal-awal di HS kayak gitu ya. Karena dulu sebelum yang nggak di marketing gitu kan, awal-awal aku bukan di marketing ya. Di akses terus tiba-tiba ke marketing itu mungkin sempat ada pokoknya alergi gitu ya, apalagi weekend. Aku weekend buka WhatsApp tuh pelanggan ngelapor gangguan apa gitu kan. Tapi kalau udah lama-lama ya kita sudah biasa. Iya, benar. Kadang tuh kita juga misalkan dari banyaknya grup dan banyaknya WhatsApp dan banyaknya komplain gitu misalkan. Jadi kita pilih-pilih dulu nih. Oh ini ngomongin kerjaan, buka dulu deh. Kalau komplain, tunggu dulu deh, nunggu. Kayak kita harus siapin mental dulu. Kita kayak harus siapin mental dulu dan siapin jawaban nih.
kayaknya ini komplain tentang gangguan misalkan, oh berarti gue harus kejar unitnya dulu nih, ada kan unit MKA, udah pernah juga podcast di sini, jadi kita kejar si MKA-nya dulu, baru setelah itu dapat info, baru kita buka deh chatnya, kan kelihatan tuh depan-depannya, saya komplain gitu, kalau udah saya komplain, udah ntar dulu lewatin dulu deh. Jadi kayak harus tahu dulu nih, apakah ada gangguan masalah kah di Setangerang ini, kayak gitu-gitu sih. Berarti kalau misalkan kan sales banyak juga tuh tadi. Berarti yang ngatur kayak di misalkan daerah Legok ada Legok tuh kabupaten ya. Misalkan daerah ini itu Mbak Ici juga atau jadi cascading sih ya cascading. sebenarnya. Jadi kan kita di Witel itu ada beberapa STO kan. STO itu dipimpin sama Head of Representative namanya Hero. Kita nyebutnya HERO, Hero. Nah, Hero itu sebenarnya juga yang ikut ikut menurture apa sih merawat si sales yang ada di bawahnya gitu. Jadi dari Hero nanti ada supervisor ya. Supervisor itu si pimpinan si sales. Jadi supervisor itu membawahi minimal 15 sales gitu. Minimal banget 15 dia udah bisa jadi supervisor. Nah, si sales inilah anak-anaknya itu yang diarahin, kamu jaga di sana ya, kamu jaga di sana. Oh, di sini banyak nih deket pasar, kamu jaga di situ gitu-gitu. Oh, kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah ngobrol banyak nih soal unit HS. Ya, serius sedikit sih walaupun ada guyon juga. Nah, kita mungkin peregangan dulu dengan main games. Games apa nih, Zal? Nih, jadi gamesnya itu ada 4 jenis kartu. Yang terdiri tuh yang pertama ada hubungan, soal hubungan, ada diri sendiri, ada masa lalu sama keluarga. Kayaknya pernah nih gue. Mungkin kita langsung main Iya, ya, coba mana kartunya. Ini meramal cocok kerja di mana nggak? Kan apa gimana? Dia cocok kerja di air, nanti gue jadi ya udah jadi mermaid aja. Maaf. Jadi ikan. Mermaid, bukan ikan. Ikan dugong, mermaid. Apa ya mermaid? Cantik soalnya. Nah. Oke. Gak enak gitu Ji, ketawa ya Ji. Udah dialis sih belum tahu. Nah, jadi nanti tuh Mbak Ica atau Mbak Tias ngambil salah satu kartunya. Merem. Enggak usah, pilih aja. Nanti di dalam kartu ini tuh saatnya ada pertanyaan, nanti Mbak jawab aja. Harus milih harus satu. Iya, Iya, salah satu. satu. Mungkin mau aku dulu kali Boleh, ya. boleh. Dari Devi boleh. Dulu ya. Ini kehidupan aja kayaknya. Pengen hidup sampai umur berapa? Lih, Maaf ya Allah. Umur gede banget. Ya Allah, kok jawab bergading tahu, tapi pertanyaannya pengen tahu nih. Berapa ya? berapa 1000 lagi? tahun lamanya. Tuh, Nyanyi, bro. Terganti, ajar apa adanya. Oh, bukan lagu ya? Bukan, maaf. Oke, Oh, mungkin gitu. ya kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi Contohnya. boleh yang lain, bukan Boleh, hanya boleh. Zalfa kali. Aku dulu kali ya. Iya. Apa ya? Masa lalu kali. Aduh. Kayaknya nggak akan ada yang milih hubungan deh. Nanti ntar muter kan? Oh, semuanya harus kena. Iya. Oh, harus Iya kan? ganti ya? Mau nggak? Iya. Boleh. Yang muter hubungan dah. Boleh. Boleh. Mau 4 kali putaran juga boleh. Sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 boleh. Iya. Yang paling masa menjual tuh kerja kartu ya. yang paling dijual. Ini yang muter. Yang menjual paling. Siapa tahu? Nah, nih ya aku. Nggak apa-apa ya, ini masih bebas. Ada nggak sih omongan orang yang bikin kamu sakit hati banget sampai ngerubah diri kamu? Deep. Ada nggak ya? Mbak Tias pasti nggak ada ya. Nggak ada, karena gue Orang bisa salah lupa. Ada. besoknya gue lupa orang ngomong apa. Iya bener mas, kayak gitu tuh. Iya. Ada nggak? Nggak Ada yang sih. mau nanya gitu. Ada coba. Cowok nih. Wis. Cowok. Inisial. Iya. Nanti Siapa tahu dia nonton lagi. Mbak. Aduh, enak banget. Pokoknya ini konteksnya habis Tapi lo putus. jadi berubah. Habis putus Iya. kan yang konten. Berubah. Iya, Jadi nggak berubah. nggak secara drastis tapi dikit Oh, berubah ke lah. arah yang lebih baik kan. bener. Ya Habis gitu, putus. pokoknya dia bilang kayak kok umur lu udah segini tapi perilaku lu belum dewasa deh, kayak gitu loh. Terus kayak ya udah akhirnya aku kayak introspeksi diri gitu-gitu kan, kayak nyari apa sih yang kurang dari aku gitu. Terus tapi putus. putus itu. Buat lo, siapa? Bukan, itu udah momennya putus itu. Oh, udah momennya putus. Iya, udah momennya putus. Ya udah akhirnya kayak
ya udah deh aku introspeksi diri gitu, jadi yang lebih baik. Alhamdulillah. Buat lo nyesel kan? Nyesel kan udah berubah nih. Gila. Aku ya, aku Boleh. Lanjut. hubungan. Alhamdulillah. Kalau kamu punya sahabat yang sangat bergantung sama kamu, bahkan sering merugikan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Bunuh sih kalau gue. Masalahnya teman-teman gue merugikan semua kayaknya. Wah, menyindir. Parasit deh masuk. Jiwa-jiwa psikopat Enggak sih, keluar. enggak. Kalau sahabat merugikan nggak ada ya kayaknya. Kalau sahabat tuh emang kayak udah kebuka semua kan, nggak Iya, ada benar. topeng-topeng lagi. Jadi ya harus menerima dia apa adanya. Iya, Jadi nggak ada, benar. kalau menurut gue nggak ada kata-kata merugikan sih. Sangat merugikan. Tinggal kitanya kalian Iya, pinter-pinternya. iya, tinggal kitanya aja. Jadi ya udah, kalau dia merugikan ya dengerin aja, rugiin balik gitu. Iya, benar, Kalau dia merugikan rugiin kita rugiin balik. Transaksional ya. Transaksional kalau gue orangnya. Mbak Ica mau Apa ya? Tadi yang udah Ini sama ini. jangan masa lalu Diri sendiri sendiri. aja ya. baik. Ya ampun, kok susah. Sebutin satu hal yang menurutmu orang-orang salah persepsi tentang kamu. Disebutin, gue juga gak ngerti. Salah Si pandang. Oh, orang salah tuh mandangnya aku Iya, tuh iya. apa gitu, padahal aku tuh bukan gitu. Apa ya? Oh, diam deh kayaknya. Padahal nggak pendiam. Padahal enggak, iya Iya. cuma berarti kamu bukan orang yang tepat gitu. Betul. Iya, bener. Kamu bener belum banget. kenal gue. Iya, bener-bener. Kalau udah sama orang yang tepat ya udah gitu ya, Nyaman-nyaman, bocor-bocor iya. juga gitu Iya, ngalir kan, iya. itu sih paling. Relate Relate banget. Lagi. aku kali. Iya, ada boleh. Bukan. Baik. Dalam memilih pasangan, apa yang paling gak bisa kamu toleransi? Oh my god. Memilih pasangan apa yang gak bisa ditoleransi? Agama. Iya, agama iyalah ya kan, satu tiang agama gitu ya. Apa? Aku bingung deh. Ini sih kalau umur di bawah aku gitu. Karena Lebih muda. lebih Berondong. muda. Ya kalau berondong tuh aku nggak mau. Soalnya takutnya Kamu aku yang mau sama Dede Ojan nggak? takut banget. Apa sih namanya kalau kayak gitu? Apa sih namanya kalau suka yang lebih muda? Pedofil. Iya itu. Pedofil. Iya, enggak. Kan satu Oh, lagi. Takut banget. Jangan ya. Iya, jangan lah kalau pedofil. Dede Ojan yang bener dulu sekolahnya ya. Maksudnya anak gue udah baru 3 tahun ya. Udah berapa tahun ini ibu? Aduh. Zalfa. Ini muternya di sini Siapa aja. lagi? Iya. Belum tuh masa lalu tahu. Ini udah ke bawah. Oh ya udah. Dia masa lalu. Zalfa. Gila ya. Menurut kamu cowok dan cewek itu bisa sahabatan tanpa baper-baperan gak sih? Menurut gua nggak bisa nggak sih? Karena Nggak bisa. nggak bisa, Oh, nggak bisa. nggak bisa. Kalau Karena Batas bisa ya? Bisa. Karena gue kayaknya dianggap cowok deh. Iya. nggak bisa karena ya pasti salah satunya tuh nyimpan rasa gitu Iya. loh. Kayak Pengalaman. walaupun Juga. ya walaupun dia mengakuinya tidak gitu, enggak kok gue bisa kok sahabatan, tapi ya kan kita nggak tahu di dalam hatinya gimana. Rasa nggak bisa sih. Iya. Gue ya, Iya, gue. guys. Masa lalu. Duh, takut deh. Apa yang paling kamu kangenin dari masa kecil kamu? Oh my god. Ih, lucu banyak. banget. Oh iya, apa tuh? Banyak. Jago. Apa ya? THR sih yang pasti. Sekarang juga kangen. Sekarang nggak dapet THR. Yang memberi THR gue. Ini dari Telkom. Oh iya, dari telepon dapet. Tapi abis itu abis itu gue bagi-bagi lagi gitu sih. Kita bagi-bagi. Kalau kecil tuh Ponakan. kayak kangen aja gitu, ke rumah ini dapat THR. Iya, Terus kalau masa kecil tuh tomboy banget kan. Oh, iya? Kalau gue, iya, jadi gue tuh masa kecil gue waktu itu nggak pernah punya rok. Nah, suatu hari nyokap gue beli rok, dipakai lah, mungkin lucu nih anak cewek pakai rok, nangis jadi-jadinya gue. Kalau sekolah Enggak, itu belum sekolah deh, kayaknya sekolah, baru-baru belum sekolah. umur 3 tahun 4 tahun gitu. Jadi tuh kecil gue tuh rambutnya cepat, terus keluar pakai kutangan doang kayak cowok-cowok pada umumnya, koloran doang gitu. Terus ya udah kabur-kaburan ke rumah. Jadi Kayak kayak kebayang bener-bener banget. cowok. Terus tiba-tiba suatu hari lu dipakein rok, jadi kayak gue kayak sedih banget gitu kayak gitu-gitu. Nah, saking nggak ceweknya gue, nyokap gue membentuk dong ya kan, wah ini harusnya
cewek tuh feminim gitu, disanggarin lah, masuk ke sanggar, disanggar. catwalk. Nah, saking itu terus disanggar kan rame nih, banyak kenalan teman-teman, terus jalan kan lucu-lucu. Nah, itu baru mau pakai rok. Jadi pakai rok Dalmatian, kucir kuda, Jadi mulai centil lah ya. mulai centil di situ gitu. Jadi sebelum itu nggak pernah pakai punya rok gitu, dan punya teman banyak tuh, jadi enak. Seru banget. Gitu deh. Baik, Sis, terakhir. terakhir. Apa ya? Apa yo? Hubungan. Hubungan, Mbak. Ya. Biar rata. Aduh, lebih milih berjuang atau diperjuangkan? Diperjuangkan lah. Cewek. Iya, Cewek mah harus iya. diperjuangkan. Kalau cewek kita Mencintai atau diperjuangkan ya. dicintai? Mencintai. Dicintai. Mencintai. 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 Enggak apa-apa. Lu mencintai? Enggak apa-apa. Mencintai deh. Mencintai. Cintai itu kalau dicintai berarti Kalau sama dicintai. kayak Pasif. Iya. Apa sih? Kak? saling mikir. Pada mikir semuanya. Pertanyaannya buat Sip, mikir. sip. Iya, diperjuangkan ya. Nah, jadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih sama unit HS. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang seprofesi dan buat teman-teman yang ingin tertarik gitu di unit HS. Kayak gitu. Nah, tadi kan mungkin ada teman-teman juga yang tertarik untuk masang wifi di IndiHome. Nah, itu tuh nanti yang akan nangani tuh unit HS. Ya, betul. Nah, kalian juga kalau misalkan mau masang wifi IndiHome bisa banget kepoin Instagramnya Telkom Tangerang. Bener ya? Di situ udah lengkap banget tuh Banget. informasinya. Bener, Kalian ada bisa cek promo juga di situ. Betul. Oke. Sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.